Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sebelum melanjut ke materi, berikut ini adalah biodata diri saya. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pemegang hak tersebut. Dalam pengertian lain, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh seorang individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok, baik itu yang diatur oleh hukum atau adat maupun yang timbul secara moral. Dalam artian lain, kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keseharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Hak negara diantaranya yaitu 1. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. 2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara diantaranya yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Memajukan kesejahteraan umum. 5. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Kewajiban negara yang sebagaimana tersebut ada dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, 1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin perlindungannya, karena setiap orang berhak atas kesejahteraan. Terwujudnya kesejahteraan merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan. Hal ini berarti bahwa segala warga negara kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sama tanpa terkecuali. Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan setiap warga negara adalah sama, yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Contohnya, 1. Kewajiban membayar pajak. Pajak bersifat memaksa untuk keperluan negara. Hal tersebut diatur dalam undang-undang. Jadi, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. 2. Kewajiban patuh dan tunduk kepada undang-undang. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 3. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan suatu sikap dan tindakan yang menggambarkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. 4. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara ialah setiap perbuatan individu atau kelompok termasuk aparat negara baik dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar hak atau tidak memberikan apa yang telah menjadi hak warga negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara adalah penggusuran rumah warga, pelanggaran hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta pelanggaran hak mendapatkan pendidikan. Pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara ialah pengingkaran kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pengingkaran kewajiban membayar pajak, pengingkaran kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam. Faktor internal terdapat 3, yaitu 1. Sikap mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri atau egois dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. 2. Sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran adalah sikap yang tidak menghargai kebiasaan, kelakuan, atau kepercayaan yang berbeda dengan diri sendiri. Sikap tidak toleran merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya, mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah yang agamanya berbeda dengan kita. 3. Rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan. Rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat memicu kerugian baik kepada diri sendiri atau orang lain. Kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal terdiri dari 3, yaitu 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan oleh pemegang otoritas kekuasaan sehingga dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pemegang otoritas kekuasaan mungkin ada yang mengabaikan kepentingan publik dan demi kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, banyak pejabat yang korupsi. 2. Penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban karena kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contohnya, kasus penculikan yang berawal dari pertemanan media sosial. 3. Tidak tegasnya aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat mengganggu terwujudnya dan dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jika aparat penegak hukum tidak tegas, ketertiban dan keharmonisan di masyarakat tidak akan pernah terwujud. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi, mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekolah, serta melaksanakan tata tertib sekolah dengan disiplin. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh seorang individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga praktiknya dalam kehidupan sehari-hari harus dijalankan secara seimbang. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban juga sering terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian ada salah kata ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.